Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Al-ayah sallallahu alaihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian Sabtu pagi pekan ketiga Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dene menapa dinten menika kula panjenengan ini sehat walafiat, sehingga karena sehat ini diparingi kesempatan untuk hadir wonten menika majelis dalam rangka untuk thalabul ilmi disampaikan dalam bumi. Wonten keistimewaan umat ibu Rasul itu kalau kerso sregep nuntut ilmu ada beberapa hal yang diutamakan. Yang pertama, insya Allah ini salah satu tarik, salah satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul dawuh, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Sapa wong lumaku ing tempat golek ilmu, mula Allah bakal gampane wong iku tumuju dalane swarga. Yang pertama. Jadi ini adalah salah satu wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kora-kora itu tinggal dhisik, ubah-ubah itu kudu dhisik, kaya sama mantep ya Bu. Masake ya pun dicepakne, pun siap. Niki wis kepikiran daleme. Ubah-ubah wis dipepe, kora-kora wis karek ngrene, segone kebudi butuh gue berhubung jam 3 yang bernaku tinggal di masjid, boleh ke masjid karek napung ini dibaca jam 6 dia pun matang, jam 6 setengah songo lagi walau saya soalnya gue pulang ini terlambat. Tapi tidak boleh terlambat, boleh biasa hidup boleh terlambat. Dinas masih belajar 16 tahun tidak pernah terlambat. Dikambil Kementerian Agama 3 tahun juga tidak pernah terlambat. Kepala Badan Diklat Jawa Timur Kedina Muhammadiyah 16 tahun tidak pernah terlambat. Rapat PCM juga tidak pernah terlambat. Ya kok ngaji Al-Falah terlambat? Karena mungkin Pak C dan Pak Isa ngaji ini apa nih? Rapatnya wajar Pak Isa. Setelah itu diantara mobil beliau PCM macet di Gelong sampai sini. Maka hari ini insya Allah kalau setengah songo sama alhamdulillah buat begini. Ikut kebiasaan kalau bukan biasa terlambat. Soalnya umumnya biasa terlambat, patut diduga sholatnya ya sudah terlambat. Nanti ibu, yang berjenis kalau rapat sudah terlambat, dinas terlambat, itu indikasi seorang muslim sholatnya ya terlambat. Pasti itu, karena kalau baik sholatnya, maka baik perilaku tiap hari. Itu kunci. Niku gampangnya sholat kita bahas. Nek sholat api semuanya baik. Nek orang sholat kok suka tukaran sampai toko, sholatnya perlu dipertanyakan. Nek orang sholat kok bujui, sholatnya dipertanyakan. Orang sholat kok palsu tanda tangan,
Sholatnya perlu dijalankan. Wong sholat, Allah kok palsu ijazah. Ya sinten mawon. Ini dari pandangan Islam ini. Al-Quran jelas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas ya? Sholat itu kalau fungsional sholatnya pasti ia akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Masuk ijazah itu munkar, Bu. Masuk tanda itu munkar. Siapapun itu, saya tidak butuh siapapun pokoknya. Apa menteri, presiden, siapa dia seperti itu. Jadi itu tandanya sholatnya perlu dipertanyakan. Sholatnya tidak fungsional. Maka ini saya sampaikan, salah satu fungsi sholat itu adalah berfungsi. Sholatnya berfungsi itu sholatnya boleh. Fungsional itu yaitu indikasinya dua, mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat kok nyakiti tetangga itu perbuatan keji, sholat itu perlu dipertanyakan. Sholat kok pegawai ini gak dibayari misalnya dengan bos itu perbuatan keji, menelantarkan orang, berarti itu keji. Sholat kok misuan, nah coba ya siap dong. Sholat kok misuan, nah itu berarti sholat itu munkar. Intinya bahwa sholat berfungsi ketika ia bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Artinya asal sholat, bekas sholat di luar sholat itu berfungsi. Jadi sholat itu tidak hanya ritual, tetapi juga fungsional, sosial. Makanya Allah sampaikan kalau sudah sholat, maka silu bid'ah, maka bertebaranlah di bumi mencari rezeki Allah. Tapi ojo nubur orang dengan mencari rezeki itu. Karena apa? Di sholatnya sudah disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatnya bukan karena harta, sholatnya bukan karena jabatan, karena lillah. Tempat loh ya, sholatku, ibadahku, ibadah itu ya ngaji, ya kerja, ya ke pasar, itu ibadah. Ia melahirkan, ia hamil, ia menyusui putra putrinya, itu ibadah. Tapi ibadah ghairu mahdhah. Nah, sholat ini mahdhah. Hidupku gitu kan, sholatku, ibadahku, hidupku, sepanjang hidupku ini. Hatta mati dan kematianku nanti lillah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk yang ngaji ini juga untuk Allah. Beneran ngaji ini untuk sungkan tetangganya, belum ini datang, saya harus datang, nanti enggak dapat apa-apa. Istilahnya haba'an mansur, percuma gitu. Makanya ditata ngaji ini tolakul. Kalau jangan tolakul ini, jaminannya jalan menuju surga itu lempeng. Itu tadi darinya. Ibu bapak yang kami hormati, bulan ini perlu kita tuntaskan membaca iftitah. Insya Allah dalam satu bulan ini pun dengan pilih saya menurut dengan mantap. Ketentuan dari hadis Bukhari itu pakai Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Cara Nabi melakukan iftitah menurut riwayat Muslim adalah wajjahtu wajhiha lilladzi fatharas samawati dan seterusnya. Cara Rasulullah sholat untuk iftitah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, namun itu kabirau walhamdulillahi katsira. Tiga-tiganya sah, baik, dan itu tuntunan Rasul. Penjenengan milih yang mana, monggo, nggak oleh ilo-iloan. Yang ini ibadah madhab, ibadah madhab kudu gak oleh. Sebener itu Allah baik. Kok sebener wajah tuh dalilnya kok kabeh kok, dalilnya kok kabeh. Baik, tuntas. Sekarang masuk yang keenam.
membaca ta'awud secara sir. Baca ta'awud secara sir. Ta'awud itu lafaz yang lazim kita gunakan adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang lazim. Tapi banyak lafaz ta'awud nanti kita antasarikan. Tiba kamu siji toh. Mungkin dasarnya yang dua adalah Al-Quran, yang satu dasarnya hadis Rasulullah. Nek kadung terlanjur a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wis iki ae Al-Fatihah iku gak apa-apa. Tapi artinya perlu kita ada wawasan biar mindset kita sama. Makanya secara sir, ta'awud itu dibaca secara sir. Engkau bergerak berbeki sebelah. Ini sesudah kita baca ayat kita membaca ta'awud. Ta'awud itu isti'adah. Isti'adah itu minta perlindungan. Isti'adah itu minta perlindungan. Rasulullah SAW setelah membaca doa kita, beliau membaca ta'awud, memohon perlindungan pada Allah karena isti'adah tadi. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di antaranya yang pertama, penjelasan besarnya nanti di surat An-Nahl, surat 16 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Fasta'idz isti'adzah dari fa idza qara'tal Qur'an, ari kalani sira maca Qur'an, fasta'idz nyuwuna perlindungan billah marang Allah Subhanahu wa taala, perlindungan saka apa? Minasyaiton, saka setan ar-rajim kanting raja. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka dimulai dengan minta pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terpujuk. Lah kamu digodok, mungkin tuh, ambek ngomong anak menular maca Quran ya anak erek. Jadi setan godok bertindak melalui anak. Anak meneng-meneng lho yang nangis. Gitu. Mau baca Al-Quran saya ada assalamualaikum, ya, yang tergoda. Jadi banyak hal. Enak-enak moco, otaknya bersesat, kontut beros, butuh meneh. Kita kan pernah itu mau sholat tahajud kayak utuhnya begitu. Padahal di luar kamar itu sudah kita ya di dekat itu. Tapi bapak wudhu lagi pakai handuk, kalau semua astagfirullahaladzim. Iki keluru setan juga dituwo tadi. Tapi lu hebat dengan awak dewi kayak mana untuk menggoda. Makanya kita disarankan oleh Allah untuk isti'adzah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di Al-Quran itu setan itu berjanji kepada Allah akan menggoda anak Adam ini min khalfihim dari belakang, min fawqihim dari atas, min tahtihim dari bawah, min yamin wa shimal. Pokoknya ngarang bulit kepung kebenaran itu oleh setan. Dan itu diizini oleh Allah. Kecuali min ibadikal mukhlisin, kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah wilayah hati sing ngertos namung pulau panjenengan kali Allah. Ngertos betul panjenengan rawuh niki kae ikhlas ngertos. Wong ikhlas urusan hati. Urusan hati. Sing ngertos namung diri kita masing-masing dengan Allah yang tahu. Suami panjenengan boten ngertos panjenengan niki ikhlas namung boten. Boten ngertos ya? Boten ngertos. Padahal suaminya mengikhlaskan. Kok oleh aku ditulari ilmu ini, oleh ya lupa ditulari. Atau suami istri kesini semua, klop ya, siap klop, siap. Itu urusan hati, urusan ini. Berikutnya, hadis agak panjang, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abi Sa'idin
Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah bil lail kabbara summa yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka summa yaqulu Allahu akbar kabira dan seterusnya. Summa yaqulu a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa hamzihi. Tunggu kalau ini. Artinya Rasul itu tidak hanya pernah berdoa minta perlindungan kepada Allah, itu tidak sekedar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau penjenengan apa niki saya karena ini komplit. Artinya ini artinya kepada juga. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata Rasulullah SAW apabila berdiri dan sholat di waktu malam waktu malam itu ya bisa maghrib, bisa atau subuh, beliau bertakbir lalu mengucap Maha suci Allah, Engkau ya Allah, aku memujimu, Maha berkah namamu, Maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu, tidak ada sesembahan yang berat diibadahi dengan benar selain Engkau. Diibadahi dengan benar. Kalau ada orang yang beribadah dengan tidak benar, wonten nggih kula niku sakniki enten wong haji wis biar dek kok gak iso bayar haji atau nunggu 30 tahun haji ning Gunung Lawu Ngawi. Jadi munggahnya lewat Cemoro Sewu. Jadi di pucuk Gunung Lawu sana itu dipasang apa itu Ka'bah. Sehingga mereka naik dari Cemoro Sewu sana, lepas dari pengawasan, kemudian asalnya naiknya baju biasa, setelah di pucuk Gunung Lawu pakai baju putih-putih. Kemudian tawaf. Indonesia ada Mekah, dari Mekahnya Indonesia tawaf di Gunung Lawu, Lawu sisi barat. Sekarang oleh Kementerian Pariwisata mulai diketati. Mereka dipaksa turun, kemudian kalau naik diperiksa satu persatu. Itu namanya Islam Sontoloyo. Islam Sontoloyo itu Islam yang tidak sesuai ajaran Islam. Maka ya menyembah Allah, beribadah kepada Allah secara benar. 4-5 tahun yang lalu dihebohkan Jember, di Kecamatan Jenggawah, di gunung juga dipasang Ka'bah 4 tahun yang lalu. Ngapain jauh-jauh ke Mekah? Sini kita buat Ka'bah. Jadi haji cukup di Gunung Jenggawah. Kemudian ya Pak Roli selaku kemana kita bel dan seterusnya sudah tidak lanjuti dengan Pemda. Karena itu kami masih di pimpinan pendidikan, diselesaikan oleh Pak Kepala Anak-anak bersama dengan Pemda dan Satpol PP. Ini nanti Islam menjadi rancu kalau aliran-aliran Sontoloyo itu ada di mana-mana. Ya. Lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira, tadi kita teruskan, kemudian membaca aku berlindung pada Allah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Berlindung dari apa? Dari syaitan yang terkutuk. Setan itu dari bisiannya, goda kita dari bisiannya, dari tiupannya, dari busanya, dibisii, ditiup, dibus. Lalu kita enak-enak itu, sikit-sikit sinatur, terus lali. Kudu setan itu bu, atas ya. Nah terus lalu kita enak-enak itu, sulit. Ya tidur itu nikmat, itu dibus oleh setan. Turu bablasan, spirit hilang, tekan biru gimana? Nah itu berarti dibus. Karena itu kan dari bisiannya. Karena bisi-bisi, maka kalau pendidikan diminta untuk berdoa. Tidur pun kan begitu. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswas yang membuat was-was memberi bisa. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik dari manusia maupun dari sebangsa jin yang tidak soleh atau solehah. Kudu wis wudu yo wudu sikatan wudu tidur kentut balik mana ya kentut lah. Ustaz ya Allah harus diniati ya agar belas mulai tidur ya kentut. Padahal kata Nabi sapa wonge menjelang tidur punya wudu walaupun kentutnya sudah tidak sadar nanti malam, maka disitulah dijaga oleh malaikat dan berdoa kepada Allah untuk diampuni sepanjang tidurnya itu dan dibangunkan kembali, artinya tidak dimatikan karena sudah kita pasrah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Banyak yang kemudian amut dibangunkan sudah tidak ada namanya. Nah, kita ingin sekalipun mati dalam kondisi pasrah kepada Allah tanpa digoda oleh setan. Tuh, makanya kita usahakan walaupun kentut kita tidak tahu, tidak apa-apa. Usahakan tetap punya wudu. Tapi ya, ini doanya panjang, tapi agak ribet juga. Nah, ada beberapa bacaan ta'awudz yang bisa kita pilih. Yang beneran baca tadi An-Nahl 98 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dasarnya An-Nahl 98. Yang kedua, Fussilat ayat 6. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Pendek dua-duanya. Kenapa sih dhuwur? Monggo dhuwur. Tapi artinya Rasul sepanjang sugeng beliau itu pernah membaca dua doa ini. Dasarnya juga di Al-Quran. Ada lagi yang dasarnya dari hadis. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tadi. Monggo eco seputi. Eco pertama di monggo, yang kedua monggo, ketiga monggo. Tapi yang afdal itu dua yang atas itu. Afdal karena apa? Al-Quran. Kalau yang ini hadis pun gridnya Tirmidzi. Itu masih di bawah Bukhari, Muslim, lalu Tirmidzi, Nasai dan terakhir Ibnu Majah itu. Monggo yang mana? Dan saya yang pertama aja, pohon yang enjoy pertama. Dan namanya yang kedua, ketiga lupa, enggak sholat, lali, mandek, ngapalni, doa, istiadah. Enggak ya, saya kita tinggal pilih yang mana. Tapi Rasul ternyata diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, beliau juga pernah berdoa ini, berdoa ta'awudnya. Allahumma hasibni hisabai yasira. Gampang juga ini. Tapi kalau belum familiar di lisan kita, di mindset kita, angel. Terus ya Allah bilang saya wis gak pas. Dasarnya juga wah. Tapi nek kepengen ini, ya Allahumma hasibni, ya Allah hitunglah setiap amalku hisabai yasira dengan perhitungan yang mudah. Setiap amaliyah kita, boleh berangkat ke masjid ini, pulang dari sini, mampir warung, terus masak, terus nyiapkan makanan untuk suami, semua dimudahkan. Dan ini menyiapkan sesuatu untuk suami itu ibadah. Macam sumut bu, nyiapkan suaminya kemelodang, itu gak ikhlas bu, ikhlas lukur ya, gak harus ketok naik kemelodang ya kadang-kadang ya. Iya, untuk bersumur titik gitu kadang-kadang. Bapak pun juga gitu, gak usah macam-macam. Jadi, tidak boleh minta yang tidak ada. Betul apa ibu? Bapak ibu, betul salah. Ikhlas saja nih. Pak Bapak tidak pernah minta apa-apa ke istri. Enggak, biasa tidak minta apa-apa. Pokoknya yang
kepingin dia nyeblok-blok dewe mengenai repot. Saya tidak pernah merepotkan istri sepanjang hidup saya. Pokoknya ini masak dia masak gitu aja. Tuh. Maka ketika dosen saya dapat S2 di Malang, dosen kami adalah Dekan Fakultas Sastra Arab Universitas Negeri Malang, Profesor Nurul Murtado, orang bahasa Arab, pakar bahasa Arab. Misi, setiap pagi ingin misi, saya dijauh, saudara. Aku pernah lama, aku pernah ayo sarapan bersama saya. Tidak mau saya itu saya mau sarapan. Sampai tamat, kemudian di sarapan itu diperintah, hidup ini jangan pernah ngeriui istri. Memang kenapa bro? Istri itu hidup sudah repot, apalagi anak kecil, wis diluangi ngomong, ambil masak gitu, anak situ rewet dan seterusnya. Pokoknya apa yang di meja itu dimakan. Jangan pernah minta hatal kerupuk. Nah, saya masih ingat itu tahun 2000 itu hatal kerupuk. Apa itu? Ya, sekalipun kerupuk jangan tanya. Apalagi kalau ada doyum, ada tamu, saudara atau siapa datang, tengah-tengah mana? Kok bapak itu? Karena kerupuk yang itu tidak boleh. Ojo, waktu gitu, jangan tanya yang tidak ada. Istri yang sudah kulit satu itu, mungkin dia ngantas itu jangan bareng ya. Dia masak mungkin, tapi sedap ya perlu ibu itu sedap. Ya, bahkan air matanya ibu itu sedap. Ya sambil gendong, kalau dengan tutra tidak ibu yang gendong ya masak itu kan dia itu sesuatu hal jangan mesti ibu itu akan mencolok lari ke aku. Itu merepotkan istri. Gak ilok ya kan sudah biasa ditilok dulu sendiri semangat gak makan naik buri nyeblok nopo ya nyeblok ya selesai gak repot ya karena ibadah juga ya. Istri itu tidak menjadi khodam kita, istri itu teman kita dalam suka dan duka. Istri itu adalah impian kita dan anak-anak kita akan masuk surga. Nah, saudara akan kita sampaikan materi tentang reuni ke surga bersama keluarga. Karena Pak Bapak ini visinya adalah mengentas keluarga dari api neraka. Visinya suami begitu. Itu mesti atau ku angkusaku wa ahliku jelas. Lah misinya apa? Karena itu diberitahu dari misinya, maka keluarga harus kafah beragama. Udkhulu bisilmi kafah. Ajo dipilih-pilih. Misi yang kedua, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Olah ya kerupuk itu jaluk. Loh ya, dibudut kerupuk kok dari tangan kiwa. Itu tahu sebenarnya. Itu lagi. Macam mangkel, bujuk kok cerewet kerupuk itu tidak. Nabi itu sunnahnya dengan tangan kanan, jadi bukan dengan tangan kiri. Loh kok dari pekadet? Bapak, iya sih. Luku, ojo darah be pelaku bisa, ojo gendut bisa, terus mantul kok gendut kesel akhir ini, wah ya bos. Jadi ini ya Allah, hisablah, hitunglah setiap amalku dengan perhitungan yang mudah. Kamu usah jadi amalnya baik. Boleh kata ada empat ada empat. Oh pilih yang mana? Oh ini kalau doanya kemudian Nabi membaca Bismillah dengan sir. Jadi ta'awudz dengan sir, Bismillah juga dengan sir. Nah, sekarang masuk basmalah. Oh tadi kami letakkan tentang ta'awudz sebelum masuk tahapan ketujuh tentang Fatihah. Nanti ta'awudz dan Bismillah siri ucapkan setiap rakaat atau cukup jawab saja. Artinya takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita ta'awudz Bismillah. Rakaat kedua
Iya, iya. Jadi ta'awud dan bismillah itu menurut tuntunan Nabi di semua rakaat yang ada Fatihahnya. Ngerti nggih? Jadi ta'awud dan basmalah itu disyaratkan Nabi, dicontohkan Nabi di setiap rakaat yang ada Al-Fatihahnya. Itu. Karena boleh jadi rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua lah eling kompor dipakai. Lu setan lo itu, setan ngiling itu. Sebelum sholat belas gak eling. Begitu sholat, jangan kompor, wes hilang wes. Itu patut diduga tidak pakai aku billahi minasyaitonirrajim. Atau memang kadang-kadang setan itu menggoda dengan lenani, besok lenanya belum jenengan, atau lengan titik langsung masuk setan. Oh, bapak-bapak itu melihat di depannya kok sarana kelas, terus lena aja, gajah duduk, lena, betul lena masuk setan. Nah, karena itu disyaratkan tetap setiap rakaat yang ada Fatihahnya, karena sir kita terbaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke tenang ya, oke, monggo. Kalau butuh, butuh pun juga itu ta'awud basmalah. Ya, bagus. Karena di tempat butuh pun juga ada setan, gudang betul jenengan gitu, gudang jenengan. Jadi yang paling wudu ya betul Pak. Paling wudu betul, nah itu setan yang bodoh, ngobrol bagian bawah itu, duduk, sering gitu. Karena yang wudu sholat duduk, nah kuatan balik, kenapa? Enggak. Jadi bahasa tadi itu kan diterapkan pada setiap mau baca Al-Fatihah, sholat. Saya memaknai berlindung dari setan itu mempraktekkan di setiap saat, setiap waktu. Itu apa boleh? Misalkan menghadapi anak atau suami atau menghadapi anak, suami atau teman siapapun. Kalau saya pas kepancing emosi gitu ya biasanya, itu selalu ingat ta'awud biar saya nggak kebawa emosi. Ini bagus. Ya. Nah, ini kan kita ini konteksnya tentang sholat. Ini konteksnya tentang sholat. Di luar sholat itu juga disunahkan untuk membaca ta'awud dan basmalah. Bahkan kaitannya dengan basmalah itu ada sebuah hadis, kalau melaksanakan sesuatu, menjalankan sesuatu yang baik tanpa dimulai dengan basmalah, itu terputus kebaikannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan yang kemudian lupa tidak diawali dengan basmalah, itu terputus kebaikannya. Artinya tidak kafah, tidak sempurna. Maka setiap kita ada kegiatan yang itu jelas baik, bukan nolong bu, kok belanjanya ngomong Bismillahirrahmanirrahim itu jelas tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini digoda setan. Ngambil barangnya orang lain itu sudah digoda setan. Nah, lo kok a'udzubillah bismillah enggak pas, gitu ya. Itu tetap aja baca ta'awud tidak kesalah. Terus bismillah, terus Allahumma ini apa itu doa? Iya, doa makan, itu aja doa makan. Bariklah Nabi marosak tanah, bagilah ada tanah. Berkailah makanan ini walaupun hanya kerupuk dengan sambal, gak keselak. Barokah. Tadi awak ya baik. Jadi a'udzubillah itu ya kita baca di setiap saat, di luar konteks sholat ya, atau sholat. Karena mesti kita sudah dijanjikan oleh Allah dan setan akan digoda kapanpun dimanapun.
Karena itu minta istiadah pada Allah itu ada sesuatu yang niscaya kita minta agar kita ini terlindungi. Betul ya? Ada lagi, Mbak Ustaz, akan sedikit mohon izin konfirmasi soal bacaan iftitah itu di putusan tajam ada 3 bilang kabro, wajadu, Allahumma ba'id sebagai. Nah, saya pertanyakan kalau di tajam itu yang wajadu itu naskahnya omongannya, kita nggak apa misalnya ada bagaimana kalau bakal itu di penggal separuh inna salati wa nusuki wa mahmudi wa mahmudi nah saya kalau menjadi kebetulan sedikit titik Ustaz kita menyarankan jangan separuh harus dibaca utuh karena itu panjang ya kembali ke Allah baik atau jadi etiknya itu kalau hafalnya dibaca separuh berkenan atau boleh atau tidak yang tadi yang terakhir. Terima kasih. Iya, baik. Kan pernah kita sampaikan di mimbar ini, Islam itu mudah, jangan dipersempit. Islam itu luas, jangan dipersempit. Itu kata kuncinya. Ya, Islam itu mudah, jangan dipersulit. Islam itu luas, jangan dipersempit. Kita sholat itu kiamat berdiri, tapi kok awak enggoyo buat udah dengan duduk itu sesuatu abot sirai berkoan bulog dan macam-macam. Wala jubi sholat dengan tidur. Mudah. Iya. Sehingga di Al-Baqarah 183 itu Allah sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki umatnya melakukan ibadah itu yang mudah, tidak menghendaki yang sulit. Sehingga dengan kata-kata itu maka kita ini cari yang mudah saja, yang mudah. Nah, pendengaran apa yang Allah baik yang tuntas. Misalnya wajatu wajian lati patros sama wal ardo hanifah muslimah wa makanan muslimin wa anak dan seterusnya diteruskan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana muslimin. Cukup. Tapi ini penjenengan lali mulak antara wa ana minal muslimin wa ma ana minal muslimin itu kan cukup. Wa ana minal muslimin pas, wa ma ana minal muslimin salah. Saya bukan orang muslim, jadi muslim. Jangan bulat ya, kan bulat itu. Wa ana minal muslimin jelas saya ini bagian dari orang muslim. Dan yang penting biru, wa ma ana minal muslimin aku gak bagian dari muslim, tapi kacau bu. Bingung kan? Oh wes, nek ngono yo, nek benar apa? Allah baik, apa nih Allah baik. Apalagi benar ragu-ragu, kondisi ini mulut atau enggak nutup, kemudian ragu. Kalau ragu-ragu kata Nabi di hadis sahabat itu, dakma yuri buka, ila mala yuri buka. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu, kerjakan yang kamu mantap, tidak ragu. Nah Ustaz ini ragu-ragu, separuh enggak ada pahala, diterus nih, kamu enggak apa lagi pun, dakma yuri buka daripada orang ragu-ragu, ila mala yuri buka, kerjakan yang kamu tidak ragu-ragu. Kenapa? Allah baik, mantap, benar mawon. Dari sisi hadis, menurut saya, Allah baik ini gridnya paling tinggi. Karena Imam Bukhari. Kalau ketika pakai wajah tuh bagus, tapi melakukan, tapi gridnya di bawah Imam Bukhari, gitu, Imam Muslim. Padahal pakai kabiro bagus, tapi melakukan itu sah sholatnya juga, sunnah Nabi juga, tapi gridnya Imam Tirmidzi. Padahal
mau saja jalur dia mau baribi mau ngerti kan pulang tadi loh. Wa anak muslimin minum wa anak muslimin kacau. Jadi sirik kita. Bahwa anak muslim saya ini bukan orang muslim. Kan begitu. Jadi tambah ma itu punya makna yang berbeda. Itu yang dimaksud. Sampun tuntas urusan 2. Sama gini, iftitah sampun, kemudian istiadah sampun. Sekarang kita masuk membaca basmalah secara jahar atau sir pada sholat dengan bacaan jahar. Bacaan jahar itu artinya dahulu. Bacaan jahar itu sholat pada bacaan jahar itu adalah maghrib, isya, subuh atau jumatan. Jumatan kan jahar tuh. Tapi kalau zuhur, asar itu kan sir itu nggak perlu diperlukan. Mau sholatnya sir kok bacaannya bismillah ini nggak pas. Jadi kita lihat dalilnya nanti kemudian di Muhammadiyah disimpulkan dari dalil-dalil ini, maka Muhammadiyah memutuskan yang terkuat adalah sir. Itu masalahnya. Tapi kita buka semua agar kita paham. Oh, yang pakai ini dasarnya ini, yang pakai ini dasarnya ini. Termasuk ini kemarin ada yang tanya, karena di jamaah kami itu ada yang ternyata duduknya tiros, ada duduknya tawarruk, dan duduk tiros duduknya di depan, duduknya di depan. Kemudian, itu yang benar ini seperti apa? Dan siapa tidak tuntaskan bacaan ini di Muhammadiyah itu kan saya ini, kita sampaikan bahwa inilah namanya toleransi inter umat beragama. Dan tadi malam baru kami terangkan di Masjid Al-Manar terkait dengan Islam tidak pada ditawar. Islam tidak pada ditawar. Kalau Islam ditawar itu perusahaan. Walawin tabah al-haqqu awau amasatat sawat karena dasarnya la ikraha fid. Kamu masuk Islam monggo, kamu Islam tidak monggo, tapi jangan ditawar Islam itu. Paham ya? Islam tidak boleh ditawar. Padahal akan kita sampaikan. Kita beberapa 4 komponen yang harus ditawar. Karena sampaikan, kalau ada saudara kita yang duduknya di pos, kita hormati. Tapi kalau mereka tanya kepada kami, saya bukakan dalilnya. Dalilnya jelas. Rasulullah itu setiap akan mengakhiri sholat, maka tasawufnya tasawuf akhir, duduknya duduk tawarruk. Setiap mau mengakhiri sholat itu mahbumu namanya berarti 1 rakaat ya tawarruk, 2 rakaat ya tawarruk, 3 rakaat ya tawarruk, 4 rakaat. Karena setiap kalimatnya min kulli jelas. Nah kalau yang 2 kita tanya dasar sholat apa? Itu dari Imam Syafi'i dan Ahmad. Nah, selesai, sudah selesai, gak usah teruskan. Karena Muhammadiyah tidak bermadhab. Itu Muhammad juga kami di Al-Manar. Karena di Al-Manar kan topiknya saya berikan Al-Islam dan Muhammadiyah. Jadi Jumat pertama saya beri ke Muhammadiyah, Jumat kedua Islam, Jumat ketiga dan seterusnya. Tafsir At-Takwir itu. Muhammadiyah tidak bermadhab. Bagaimana bisa sholat? Saya dengan ikut pembelajaran saya sudah berapa kali? Baru sekali. Kok diselesaikan secara adat? Ada di luar di luar kajian. Jadi Mbak Isa menemui kami di luar takmir. Ayo, tak terani 1 per 1. Muhammadiyah itu tidak bermadhab. Kalau kemudian dalil yang digunakan Muhammadiyah itu sesuai dengan salah satu madhab, kebetulan. Lu kok bisa? Mungkin. Jadi kalau Muhammadiyah itu wudu itu ya minal muqaffah untuk memahami bahwa idza qumtum ila shalat famsilu wujuhakum wa aydiyakum, terus kemudian kemudian warjulakum ilal ka'bayn. Menurut kepala itu kalau Muhammadiyah ini mengambil kudul ya kan terdapat ini minal muqaddam ilal qafa sumakot tu ilal muqaddam wis kena banyu kabeh. Kalau kebetulan itu
Imam Syafi'i juga seperti itu. Kebetulan cara pandang Imam Syafi'i dengan Muhammadiyah sama. Tapi bukan berarti Muhammadiyah mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kemudian ada teman-teman kita yang will, monggo kita hormati, itu adalah toleransi internal umat beragama. Tapi kalau mereka minta penjelasan, kita bukakan dalil dasarnya. Jadi boleh jadi apa yang dilakukan Muhammadiyah itu sama dengan yang diyakini oleh Imam Hanafi. Kebetulan, artinya kita tidak merujuk, tidak mengambil taktiknya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Kita merujuk pada hadis asli di Al-Quran asli. Ada Al-Quran yang tidak asli loh. Ada Al-Quran yang tidak asli. Buktinya apa? Beliau ini kan orang Kementerian Agama. Ketika kami media suara dan kepala Balai Diklat Jawa Timur sering diundang di Taman Mini Indonesia Indah, masuk pintu timur, gak bayar ke Bait Al-Quran. Kami masuk di Bait Al-Quran, itu laksana pentasbih Al-Quran. Para profesor buta yang paham betul Al-Quran itu, maka meneliti satu persatu ayat demi ayat, harokat demi harokat di Al-Quran. Makanya bagian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang khusus meneliti Al-Quran, namanya laksana pentasbih Al-Quran. Itu di Bait Al-Quran, Taman Mini Indonesia Indah. Maka di sana banyak Al-Quran palsu. Orang nyetak dikurangi Fatihahnya, dikurangi ini, Maka ini ada Al-Quran palsu, ada Al-Quran palsu, ada hadis yang palsu. Dasarnya Muhammadiyah yang kutubu sitah, hadis yang 6 itu, Maka kami dikrit ditajikan dikrit. Kalau benar Allah baik berarti hadis dari Imam Bukhari. Kalau benar pakai wajah itu hadis Imam Muslim. Kalau pakai kabiro hadis Imam Tirmidzi. Ini dari hadis, bukan mengambil dari Imam Syafi'i Hambali. Kalau kebetulan kemudian Imam Syafi'i menggunakan kabiro, penjenengan pakai kabiro, bukan berarti kita mengambil dari Imam Syafi'i. Jelas ya? Nah, secara kebetulan, ya, boleh jadi ada yang tidak sama. Jadi kita tidak merujuk pada salah satu kata. Maka kata kuncinya Muhammadiyah tidak bermadhab. Karena kita mengkaji sendiri dari sumber aslinya, baik Al-Quran maupun hadis yang mutawatir. Betul ya? Kita baru dong itu wayal banget. Ya aku butuh sabar mau jelas ngomong ayal kok. Pun nggak terima itu sebenarnya. Kemudian tanya apa? Akhirnya selesai. Bincang ngaji meling ya. Cegah sepotong gitu. Dan sepotong bingung dengan kalimat Muhammadiyah tidak bermadhab. Makanya hanya diselesaikan serada di ruang takmir. Kalau di forum nggak pas. Karena itu sudah berjalan. Baik. Setelah membaca ta'awud, seorang yang mengerjakan sholat terus membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dibaca sesudah ta'awud, urutannya itu, dan sebelum membaca Al-Fatihah. Basmalah dibaca dalam semua rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Bisa lihat di semua rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan ta'awud itu disunahkan juga kita baca sebelum baca basmalah. Dalilnya yang pertama, dasar hukum membaca basmalah sebelum baca Al-Fatihah itu nih, panjang bu. Yang dibaca sir, basmalah tidak dibaca jahar, baik sendirian maupun berjamaah, terutama yang nampak berjamaah. Hadisnya diriwayatkan Muslim, Nasai dan Ahmad. An Abi Jauza, an Aisyah taqolat, karena Rasulullah SAW yastaftihu sholata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yuhris
ra'sahu wa lam yuwassitu walakin baina dzalik. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyat. Wa kana yafrisu rijlahu al-yusra wa yasibu rijlahu al-yumna. Wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha ayyat arisha ar-rajulu li ra'ayi ihtirasas sabu'in wa kana yahtimus sholat taslim. Hadis riwayat Muslim, Asha'i dan Ahmad. Artinya Jabir, kita paham. Nah ini bacaku dari Abu Al-Jauzi tanya kepada Aisyah itu istri Rasulullah. Ia berkata, Rasulullah SAW memulai sholat dengan takbir dan suta-suta, dan memulai qiraat dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Dan apabila rukuk, beliau tidak menegakkan kepalanya dan tidak pula meluruskannya, akan tetapi tengah-tengah antara yang demikian. Dan apabila bangkit dari rukuk, beliau tidak langsung sujud sebelum terlebih dahulu berdiri lurus. Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak langsung sujud lagi sebelum terlebih dahulu duduk yang dengan sempurna. Dan beliau membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat sambil membaringkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Beliau melarang duduk mencangkuk seperti setan. Mencangkuk, terus ini kita perhatikan. Dan melarang menghamparkan lengan bawah seperti dilakukan binatang buas. Beliau menutup sholatnya dengan mengucapkan salam. Jadi maksudnya Rasulullah itu kalau rukuk begitu. Terus rukuk ya. Kecuali kalau ininya ya ada kan ya usia sepuh, boyoke loro wis duwe koyo pirang-pirang ngono ya. Segini, rukuk itu tambah saya gini. Tidak apa-apa kalau kemampuannya itu sebisanya. Tapi juga tidak terlalu dulu, sampai dulu ya. Baina dari antara rotok dongo dan juga terlalu ini. Jadi baina dari tengah-tengah diukur sendiri. Nek anak sekolah itu kita latih lurus, begini lurus gitu. Ibu-ibu juga. Tapi wis sholat di dewi, wis sepuh dan seterusnya. Mongso ler-ler di kubuyoke loro gitu. Ada yang sakit khususnya dulu, ada yang sakit bayi sakit begini. Padahal Rasul baina dari antara jono atau terlalu diukur badannya sendiri. Terus gak usah di istri, gak usah diluruskan suami, sholat di rumah atau suami diluruskan istri. Enggak. Tapi kalau anak dilatih, gini nak yang bagus, biar terbiasa. Tapi pasti di ruangan ini ada yang sholatnya begini, selalu ada di beberapa masjid. Ya, mungkin kalau beliau sehat-sehat saja, mungkin belum pernah belajar tentang rukuknya Nabi. Kalau pernah belajar tentang rukuknya Nabi di hadis ini, boleh jadi yang boyoke loro. Gak usah sudah, teruslah. Oh, itu urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah. Kok tidak ngari gagal dengan Allah? Kita dijual, gelem alhamdulillah kok sholat ini salah sama sholatnya, gak sesuai dengan Ustaz Badan. Oh sudah, karena ketidaktahuan. Nek satu depan ke sini paham nih, kan udah tahu. Jangan dimarahi, jangan diiloni. Nanti nggak boleh. Nanti kalau nggak boleh, nanti biar tahu dengan sendirinya atau bertanya ke penjenengan. Ya, jangan disinggung agar mereka tetap suka di sini pada saatnya ikut kajian atau tanya ke penjenengan. Oke, itu sebelum terlebih semuanya lurus. Jadi juga begitu bangun dari rukuk itu Rasul langsung sami Allah. Ini tetap menghadap kiblat ya. Sami Allah liman hamidah. Enggak usah dipikir. Ada yang betul. Sami Allah liman hamidah. Apa ini? Enggak. Sami
Sami Allah liman hamidah lurus saja. Lah, mungkin di masjid kita ini Sami Allah liman hamidah ada begini tuh. Betul-betul. Ada ini rasa diloni. Wih gak paham. Gak paham kok. Boleh jadi nyontoh orang tapi juga tidak ada dalilnya gitu loh. Pernah kami tanya, ini karena kenal baik dan tidak mungkin tersinggung. Sebenarnya kok nyampo. Dasarnya sampai nopo. Wah, ada kiai begitu. Ya tak kau oleh kiai. Dasarnya nopo. Kalau dasarnya jelas, Rasul tidak sujud-sujud sebelum Sami Allah liman hamidah tangannya lurus. Berhenti lurus gini. Ada tak lurus begini? Gak ada. Lurus dia begini. Kan jelas hadisnya. Sebelum tangannya lurus. Bahkan nanti di hadis lain semua anggota badan beliau lurus. Artinya nggak ada tangan senengkok gitu loh. Kan makhluknya gitu kan. Dan kalau tangan kok nanti Rasul lurus kok lurus. Gitu. Dasarnya lurus tadi. Lurus itu bukan kok. Tapi dia nggak paham. Ojo disenani. Ojo disenani kok tersinggung. Bukan apa urusan kok gak boleh. Lupa. Nanti kalau ikut ngaji insya Allah. Islam itu gampang. Ojo dipersulit. Kok gak ada yang persulit orang gak boleh al-falah, rugi kita ya. Maka kemudian beliau tidak langsung sujud lagi sebelum terlebih dahulu duduk dengan sempurna. Dan beliau membaca tahiyat pada setiap rakaat sambil membaringkan telapak kakinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Artinya beliau itu ketika habis sujud, duduknya ini nggak cepet-cepet. Mari begini, tangi, ada kan? Langsung gini terus tangi langsung begini, hilang kok gitu. Gitu. Iya, ini kan ada bacaan dong. Allahumma firli warhamni wasburni warzuqni wahdini. Atau misalnya yang pakai mana? Wa'fu anni pada monggo. Nanti akan kita tayangkan. Pilih yang mana? Jadi duduknya dulu baru apa? Baru sujud. Dari sujud kedua pun itu bukan sujud terus ini. Ada kan begitu ya? Ya, hati-hati. Jadi duduknya dulu lurus, artinya semua sudah pas, baru berdiri. Nah, sujud pun itu Nabi melarang sujud nongkrong. Sujud nongkrong ini namanya. Sujud nongkrong. Atau sujudnya seperti hewan. Sebenarnya kebun binatang, anjing, kemudian ada lagi harimau. Ini. Makanya padahal begini kan. Sujudnya ada begini kan. Begini itu artinya di hadis lain menyebutkan bahwa ketika Rasul sujud itu jubahnya terbuka belakang, sehingga ada sahabat di belakang melihat ketiak Rasul yang putih pun bersih. Ketiak Rasul kelihatan di belakang. Artinya beliau tidak begini dan tidak ada perbedaan wanita dan pria. Nah, begitu ini nggak ada dari satu pun. Jelas ya? Tidak ada perbedaan wanita dan pria dalam hal sujud untuk meletakkan tangan. Jadi semuanya dibuka, enggak usah berdosa ke depan. Dibuka, itu loh, atau susahnya dengan besarnya. Buatnya kecil kalau jadi gawe seperti gotong munggah gitu. Oh kabar sujud. Cukup aja di sejajar telinga. Ketika ini kan sejajar telinga Bu, sejajar telinga sujud sudah gitu. Kakinya kedua-duanya macam, sehingga apa? Ada 7 anggota badan yang menyentuh tempat sujud. Nanti akan kita jelaskan 7 itu apa saja. Ya dari 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Itu ada 7. Itu nanti kita. Jadi tidak boleh mengeruk seperti hewan. Nanti boleh mengeruk satu sujud kok ini. Itu patut diduga belum belajar sholat. Ada yang begini, ngapain kok kesenang sakit loh itu. Begini, tetap ini menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat tuh, nanti ini menghadap nanti. Ya, menghadap kiblat, sudah cukup. Nah,
Sebenarnya ya Islam itu gampang tadi. Yang mempersulit itu diri kita sendiri. Tidak boleh menderuk ya, tidak boleh menderuk. Menderuk seperti iman, atau canggung seperti setan. Pada sujud yang kedua itu pakai sujud sebentar atau langsung tidak. Yang seringkali ada yang dulu tidak, ada yang langsung tidak. Ini di kalangan majelis berbeda-beda. Nah, maksudnya sujud kedua kan? Ya, tadi kan kita terangkan Ibu, setelah kita jadi kita dari sujud dengan baca yang mana? Subhanallah Bakamli atau pakai Subhana Rabbiyal apapun monggo. Kalau Subhana Rabbiyal 3 kali. 3 kali loh ya. Tapi kan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma pilih sekali saja. Monggo dipilih. Dua-duanya ada. Gak usah urusan keliru enggak. Itu dua-duanya ada. Jadi kalau kita sujud, yang sujud itu hidup dengan kalau mulut agak repot. Belum menjenengkan kan hidungnya masuk ke dalam. Gila, ini mau arah masuk beneran, nekok ini ya, walaupun tidak betul. Jadi yang penting hidup dengan dahi masuk ke. Jadi jangan cucu kopiah. Dan cucu kopiah itu enggak, yang pasti dahinya. Makanya ini agak dinaikkan kan gitu ya. Gitu. Ini karena ini satu rangkaian wajah itu. Betul ya? Setelah itu kan kita duduk. Allahumma firli warhamni seperti itu. Terus kita sujud yang kedua. Baca yang mana? Setelah itu jangan langsung berdiri. Duduk dulu sampai kemudian nanti akan ada kita jelaskan semuanya. Julusan, buku dan jelas semuanya. Baru berdiri. Jadi duduk dulu baru berdiri. Karena itu maka sebenarnya yang belum sering terjadi di Muhammadiyah dan itu di beberapa tempat tambah. Kalau imam itu Sami Allahu liman hamidah, kalau kita menjadi makmum, kalau kita sudah lurus, kita baca Rabbana walakal hamd. Artinya kalau makmum sudah berat membaca itu, makmumku harus lurus. Makmumku siap tak ajak sujud. Kenapa? Rufi al-imam bintiba, diangkatnya seorang imam untuk diikuti. Maka ketika imam menyampaikan, luruskan, rapatkan barisan, karena rapat dan lurusnya barisan bagian dari keutamaan sholat. Ada yang diarahkan. Sawu supaku mainat suhubi min ikomatis sholat. Minta mami sholat. Apa jawaban kepentingan? Samina wa abdullah. Artinya apa? Saya mendengarkan komando panjenengan dan saya mengikuti gerakan panjenengan. Maksudnya itu ya. Lalu samina wa abdullah kok imamnya bangun dari sujud kok masih enggak boleh. Nah, panjenengan sholat sendirian, sujud lama enggak apa-apa sampai nawais berapa jam. Tapi nek mengikuti imam, ojo tunggu. Tergantung imam. Karena diangkatnya imam untuk diikuti. Wong samina wa ta'na loh. Begitu digawani itu namanya samina wa asyina. Paham ya? Saya dengar tapi saya bangkang. Bangkang loh, imam sudah berdiri ujian sujud. Sujud yang kedua, dengan imam sujud, imam sudah nanti penjenengan saya sujud. Asyina wa ta'na. Padahal mudah-mudahan saya samina wa ta'na. Kalau ingin sujud lama, ya sholat sendirian. Tahajud itu umur panjang. Tapi kalau mengikuti imam berdiri, imam duduk setelah sujud, ikuti. Bahkan kalau Sami Allah liman hamidah, lurus di belakang baca Rabbana walakal hamd. Itu mengingatkan imam bahwa makmumku wis siap sujud. Iya, enggak apa-apa. Dan itu disunahkan, nanti akan kita jelaskan. Rabbana walakal hamd. Imamnya nggak dengar kalau makmumnya Rabbana.
Ya tidak akan dikeraskan, tapi nggak usah, terutama ibu nggak usah bater-bater bu. Nah ibu bater nanti imamnya kisruh, suaranya enak aja ya. Kita repot nanti ya, repot nanti. Kita tapi tetap aja orang alhamdulillah bareng itu nggak ketahuan sih. Rasul suaranya ayu nggak itu gitu. Ya kadang-kadang diselani titik itu ya bu, sekarang musuh ya. Jadi ibu monggo, tapi pokoknya gak bener-bener nyelit ya, bareng aja Rabbana lakal hamd. Bahkan kalau imam kita belum sujud kita terus ada kan sami Allah liman hamidah, imam itu matinya sudah kita teruskan milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in. Bahkan beberapa kali ada tanya, sing enten masjid itu orang lain. Padahal sholat subuh itu saya harus juga ikut berjamaah, emang nggak jamaah, karena fadilahnya itu juga nih kan, as-sholatu berjamaah ini afdalu min sholatil fardhi, bisa beribadah istrinya derajat. Sholat berjamaah itu lebih afdal dibanding sholat sendirian. Pahalanya 27 kali dibanding 1. Mantap, sholat aja di masjid terdekat. Monggo. Masalahnya ada kunut. Terus gimana saya? Sami nawakokna kok. Sami nawakokna. Apa balik lo? Lu kok kamu lo ame sujud di sini ya salah begitunya. Aku tuh gak gawe sedangkan imam kayak kunut, terus kan misalnya nama orang tidak mengikuti kunutnya, tapi mengikuti sunnah Nabi. Gak usah katakan, kalau kan gak apa-apa. Apa yang kita baca? Apa tadi? Milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in. Kok remari terus nih milkus samawati coba 3 kali sampai imam sujud, ikuti sujud. Kita tidak balik loh, karena itu ada dasarnya. Sambil menunggu imam sujud. Sekalipun tidak pakai kunut, kalau imamnya ada kan imam yang lama di Masjidil Haram, sallallahu alaihi wasallam, Rabbana wa lakal hamd, lama dari sujud, terus saja milkus samawati wa milkul ardi. Tidak bengong, menurut dalam kopi api, apa itu bukan naik gambar api, aku malah kacau tadi. Baca aja, itu aku setan akan masuk. Makanya baca, yang itu dituturkan oleh Nabi. Wonten malih sekarang, lanjutkan ya. Jadi tidak boleh cangkok seperti tadi, tidak boleh menggambarkan tangan seperti dilakukan oleh binatang buas. Yang bersama dengan yang berbunyi itu boleh bunuh. Itu apa? Harimau binatang buas. Beliau menutup sholatnya dan mengucapkan sama. Ini hadis Muslim, Abu Daud dan berikutnya. Nah ini dari ini Anas radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ini Muslim, Nasai dan Anas berkata, kalau sholat itu saya sholat, Anas sholat, ma'a Rasulullah, saya sholat bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan. Tidak disebutkan Ali, jadi Khulafaur Rasyidin minus Ali tidak ada. Jadi ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Falam asma, saya bersolat berempat dengan beliau, 5 dengan saya. Falam asma, saya tidak mendengar ada minum salah satu dari mereka. Satu pun dari 4 beliau itu, mulai dari Rasul sampai Utsman dengan waktu yang Rabu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya tidak mendengar beliau membaca basmalah. Baik Rasul, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali tidak ada. Ini diriwayatkan oleh kalau bersama ini. Aku sholat di belakang Rasulullah bersama dengan Abu Bakar,
Umar dan Uthman, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillah. Artinya enggak jahar kan? Tidak ada dengar. Hadis riwayat Muslim, Nasai dan Imam. Nah, ada yang jahar. Itu tadi tentang Yasin. Kita buka dalil yang jahar. Dalilnya ini. An Su'aib bin Abi Halal An Nu'aim al-Mujmir qala shallaitu wara Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an. Al-Qur'an itu Al-Fatihah. Kata idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Faqala nas amin wa yaqulu kullama sajada Allahu Akbar wa idza qama minal julus qala Allahu Akbar wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadi inni la asbaquhu sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ini versi yang jahar. Perawinya sinten? An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan yang tadi ada Imam Muslim. Tadi ada Imam Muslim begini. Ini nanti kita lihat dari sisi ini manhaj kita. Manhaj Arji itu manhaj memilih dalil yang terkuat dari yang kuat-kuat. Saya ulangi, manhaj Arji kita itu karena sifatnya bayani, burhani dan irfani, maka memilih dalil yang terkuat dari yang kuat. Artinya tadi Muslim itu kuat. Yang kedua, Nasai kuat, tapi gripnya di bawahnya. Artinya ini dari Nu'aim al-Mujmir, ia berkata, aku sholat di belakang Abu Hurairah. Ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran Al-Fatihah hingga sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lalu ia mengucapkan amin. Jamaah pun yang di belakang juga membaca amin. Setiap kali sujud ia mengucapkan Allahu Akbar. Dan setiap kali bangkit dari rakaat, duduk rakaat kedua, ia juga mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika selesai mengucapkan salam, ia mengatakan, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling menyerupai sholat Rasulullah. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu. Ini yang sholatnya membaca Bismillah dengan keras. Keras ya? Baik. Saya kemarin, mohon maaf, dipesan. Karena dipesan saya juga Bismillah saya keras nih. Karena masjid masuk. Cuma kemarin saya khotbah di masjid Al-Hikmah Pondok Marinir Masakan. Di BCI tak mirip. Ini masjid masuk Pak. Oke, Fatihah Bismillah keras. Aku itu tamu lah ya, gitu. Tamu dan dua-duanya ada dalilnya gitu. Muhammadiyah sudah putuskan itu, tapi sholat tidak. Saya tidak sholat di masjid Muhammadiyah kan gitu ya. Jadi mesti dia takmir. Karena itu, iya dulu yang bangun bapak saya. Karena ketika belum pensiun dulu diamanati komandan Kolonel Babak untuk apa itu menyelesaikan bangunan 400 sekian unit. Al-Hikmah itu kemudian kita bantu untuk bangun. Ketika bangun juga kuat. Ada teman sebelah yang pokoknya sama bangun masjid itu nenek ada letak tangan. Jadi teman saya itu kali ini juga ya di Kabul kemudian di situ. Terus Pak tak bantu aku dari dana ini. Terus kalau jadi teman dia sama tadi wah no. Tapi ternyata sebelum masjid jadi itu orangnya meninggal duluan. Terus kirim ke rumah kami orang. Jadi bangun masjid itu disampai. Bukan kau bisa bangun masjid jadi lapangan. Astagfirullah. Tapi meninggal sebelum makannya. Allah memberikan dia memberikan peringatan. Enggak, jadi enggaklah masjid itu baru baik. Iya. Dan tarawih pertama juga saya imam pertama karena itu masuk kami tahu Pak datang
dipesan oleh Bismillah, ada dasar tak bocor. Karena ada yang jahat. Kalau di Muhammadiyah diputuskan tidak jahat. Tapi sekali lagi saya imami di tempat yang tidak ada TV itu masuk. Apalagi di pabrik batu alam. Batu alam itu pernah bilang malah gue terbang, pernah mukul terus. Jadi kan imam kan gue tekan apa itu, korban gue tekan kiri, tangannya gue tap gitu ya. Dan kilo ludah gitu. Akhirnya ketika Jumatan lagi mungkin pun agak ya, gue tekek di berlubur. Jadi gue tidak berlubur saya apa? Maka tak pakai meja kalau di teman-teman itu. Mimbarnya di depannya kosong, jadi harus bawa teh. Ya sudah, putih aja gitu. Tapi tekanin tak segala begitu sudah saya mulai utang tak teke. Pernah di Bojonegoro juga ludah tuh izin. Ya siapa keyakinan mereka pakai tekan itu tumbang itu filosofinya kan Umar bin Khattab mati karena sehingga kalau misalnya imam nanti diserang ini sebagai apa? Iya. Ketika setiap September saya biasa bawa pedok dulu beberapa September karena September mesti PKI dan saya sampai sekarang sakit ini keyakinan saya orang PKI yang nyuruh saya sampai jatuh dan kemungkinan ingin Badar mati di Kanjaden akan ditendang karena dia terkenal di pojok itu gang 2 itu melihat saya jebak tangan dan bisa bangun itu sedih dia. Kemudian jamaah juga bangunkan saya. Ustaz dari mana? Dari Alman di pengajian akad pagi. Ketika saya selamat dia lari. Jadi beberapa menit saya tidak bisa bangun. Ini ketutup helm, kaki ketutup sepeda motor. Harapannya kan itu mobil mati bangun. Itu bersama dengan kiai kita yang di Karangasem dibacok. Orang yang katanya gangguan jiwa. Nah dicekel mesti rasanya gangguan jiwa. Nah gangguan jiwa di masjid baca sholat. Kok milih pas supaya sholat dan baca di satu sholat mau? Kan berarti enggak gangguan tuh. Jadi setiap ditekan polisi mesti alibinya gangguan jiwa. Itu jadi doktrin cuci otak. Maka beberapa September itu saya mesti bawa petungan. Tak serani takbir, aku yang mimbar penuh di sini. Tapi belakangan sudah, dia tetap tak gelandok yang penuh itu untuk keamanan saja. Karena seringkali kami ditututi orang yang enggak, ya menurut saya mencurigakan. Ini yang terserahkan ya. Sehingga apa? Kalau memang repotnya kalau kita sholat dimasuk dan itu kita diminta untuk tausiah di situ, khutbah di situ. Tapi sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, saya lakukan. Tapi suatu saat begini, dimasuk tarawih itu ngomong, nanti witirnya 2 dan 1, bingung. Nanti witirnya 2 dan 1, sholatnya 11 rakaat, 2, witirnya 2 dan 1. Jangan bingung tuh, witir kok badan 1. Mas, witir kok badan 1 itu gimana? Gini, jadi 2 salam, kemudian nanti 1 salam. Enggak, witir itu 1 mas, witir itu ganjil mas. Witir itu ganjil, nek 2 dan 1, witirnya yang 1 bukan yang 2. Itu loh. Iya. Berarti iya witirnya yang 1. Innallaha witrun yuhibbul witra. Itu tuh kaidahnya. Innallaha witrun. Allah itu tunggal, ganjil. Suka yang tunggal. Makanya wiridnya juga 33 kali. Asmaul Husna juga 99 kali. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Ada ya? Ganjil itu bisa 1, bisa 3. Nek 2 dan 1 tidak ganjil. Biar kita harus memahami. Terus kenapa? Yo, gak apa-apa. Gitu. 2 5 kali baru 1.
Ini witirnya. Terus gimana? Nek kebiasaan saya mas 2-4 kali witir langsung 3. Oke pun monggo. Untuk tukang di sampean. Untuk tukang di mas. Wallah itu ganjil suka yang ganjil itu 1, 3, 5 dan seterusnya. Itu kan kita teman-teman tidak marah. Kalimat witir itu nggak harus dimarahi. Bisa dijelaskan. Jadi dari mereka juga mantel ke kita. Baik. Nah, jadi sholatnya seperti ini. Kalau kemudian di masjid tertentu pakai basmalah keras, menjadi royal keras, nggak apa-apa, ada misalnya. Tapi di Muhammadiyah mengambil dalil yang paling kuat. Yang kuat itu ada muslim tadi ya, yang tidak pakai dijahar. Ini bukan jahar ya. Menjahit karena sudah mengikuti kaidah persyaratan. Tapi kalau di tempat lain pakai basmalah bukan tidak sah, keras, tetap pakai tapi dijaga. Pun 11:30. Masih kami turunkan dulu. An-Nu'aim al-Muzbir qala sholaitu wala Abi Hurairah tafaqara bismillahirrahmanirrahim. Suma qara'a bil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqala amin, faqala nas amin, wa yaqulu kullama sajada Allahu akbaru, Allahu akbar, wa idza qama minal julus bil isnataini qala Allahu akbar, wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadihi inni lakus hukum sholatan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Baihaqi dan Daruqutni. Lebih banyak. Ini yang basmalahnya artinya ini. Oh, jelas ya? Oh, sampai basmalah dulu. Alhamdulillah tuntas. Basmalah juga sudah tuntas. Ada hadis yang Rasulullah membaca basmalah jahar, tapi ada Rasulullah membaca basmalah sir. Tapi yang lebih kuat adalah yang sir, yang tidak dikuatkan. Maka di majelis takjil kita Muhammadiyah mengambil yang tidak dikeras. Nah, kalau dengan sholat di masjid yang tidak dikeraskan, itu belum tentu Muhammadiyah. Dipahami ya? Kalau misalnya menjelaskan sholat di Pasuruan, dipanggil di salah satu masjid itu, tidak pakai basmalah keras, Muhammadiyah. Belum tentu Persis juga tidak keras, Sumatera Tawalib juga tidak keras, Ahasan itu tidak keras juga, karena pemahamannya hadis yang kuat tadi. Jadi belum tentu teman-teman Salafi contoh juga tidak keras, betul ya? Mau Salafi juga tidak keras. Karena pemahamannya dari hadis tadi. Kemudian ada yang keras, ini itu belum tentu. Ada itu yang juga tidak keras. Artinya apa? Karena dia menggunakan hadis yang hanya di Muhammadiyah, di Majelis Takjil disepakati bahwa basmalah kita mengikuti hadis yang Muslim, yang sir, Ya. Tapi kalau dengan ke Jogja, dengan ke Ngawi, Masjid Muhammadiyah ada tetap pakai jahar, ada. Ya, itu nggak taat pada apa? Nggak taat pada ketentuan. Lalu Muhammadiyah sudah menyatakan, contoh di luar sholat ya, Muhammadiyah sudah mengharamkan rokok. Nah, saya itu belum mati yang masih ngerokok siapa ya? Sholat di kita. Ada tuh, ada betul. Padahal Muhammadiyah jelas Muhammadiyah melalui majelis takjil mengharamkan rokok. Yang manusia gak taat kayak si merokok. Muhammadiyah Islam berkemajuan tapi tidak mau maju gitu. Tidak mau maju, jadi rokok gak mau maju loh. Uang itu merusak diri sendiri. Ini segala contoh subuhkan di Indonesia. Bapak ngerokok, enggak. Mesti jantungnya pelekok. Paru-paru pelekok. Paru-paru pelekok, mesti pelek itu. Ada tersubuhkan. Amin. Nyakit jantung. Tapi yang saya merokok, sesuai rokok menengah. Itu jenenge padahal tidak boleh menjatuhkan dirinya kepada kemajemukan. Dan kalau begitu pasang ring
diberitahu oleh dokter, Ustaz tidak boleh makan sate kulit, nggak makan 4 tahun sama. Ada sate kulit, wes tahu makan sate kulit ya, dia mau. Ada apa itu santan, wes tahu makan santan ya, selesai. Ada kopi, wes tahu kopi ya, selesai kok 4 tahunan yoga kalau saya tersiksa. Karena hidup itu mudah, jangan tetap makan sate gulai, ngerokok dan seterusnya, ya kumat. Nah, kumat ya jangan ini sopo-sopo. Kita nyalahin diri sendiri. Ma'asoba kamin hasanatin pamin Allah, wa ma'asoba kamin sayatin pamin nafsi. Pamin Allah itu ya jangan iki, karena halalan thayyibah. Masalahnya Bu, halalan thayyibah, halal dan baik bagimu. Dan pada nekat mangan duren sesuk lakune sempoyongan diklan ya soalnya dhewe no. Oh halal tapi gak thayyib kok. Oh betul kok kita makan duren dan sesuk saya lakune bapak saya ada pamin nafsi, nek saya dari dirimu sendiri terus no setruk no. Nanti itu kan pamin nafsi dari dirimu, karena kita ingin sehat, ingin baik. Islam itu mudah, jangan Islam itu luas dan luas, jangan dipersempit. Itu prinsipnya. Makanya dia sudah nggak waktunya nih. Walaupun kebetulan memang saya tidak pernah merokok sih. Cukup ya. Cukup. Nah, kita insya Allah mudah-mudahan kita berikan usaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kesempatan. Bulan depan kita akan bersua kembali, kita bahas poin yang ke-8, membaca surat Al-Fatihah dan membaca amin. Karena ada pandangan imam apa baca amin atau tidak. Bahkan di Al-Manat itu kami sering dikomplain, imam kita itu tidak baca amin. Saya tidak, saya sholat di belakangnya, baca. Ada yang komplain, baca aminnya setelah aminnya jamaah, tak perlu bener, bareng. Bahkan dulu dia karena waladhdallin amin baru kita mengikuti, tapi agak sih kan itu kan. Itu jamaah itu mau komplain apa bagaimana? Terus atau rumah itu pun, kau usah ditanya mau cerita soal. Jadi kadang-kadang perintah, kadang-kadang kita harus ada di belakangnya. Ya. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, kalau kita semantan yang sakit kita bahas bersama, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini menambah wawasan keilmuan kita. Sehingga kita punya wawasan baik urusan sholat di urusan kita dengan Allah. Kita perbaiki sholat kita, janji Nabi, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya ini lagi, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki. Nah hidupnya baik, mesti masyarakat baik. Bentuk baik, ia bisa tanha al-fahsya'i wal munkar. Kalau kita niku kira-kira bermanfaatan. Nasrullah wa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.